Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai teori-teori filsafat sosial ekonomi Ibnu Khaldun. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Febriani NIM 4318049 sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian ada Ulfa Fatimah NIM 4318088 sebagai pemateri 2. Kemudian ada India Aini Siha NIM 4318118 sebagai pemateri 3. Yang pertama mengenai biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Keluarganya salah satu keluarga Andalusia yang berhijrah di Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Beliau wafat pada 26 Ramadan 808 Hijriah atau 16 Maret 1406 Masehi. Dalam usia kurang lebih 74 tahun di Kairo. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman para sufi di luar Bab An-Nasir, Kairo. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi. Dikenal dengan Waliyuddin Abu Said, Qadhi Al-Qudat. Ia bermazhab Maliki, muhadis al-hafiz, pakar usul fikih, sejarawan, pelacong, penulis, dan sastrawan. Saat kecil ia biasa dipanggil dengan nama Abdurrahman, sedangkan Ibnu Zaid adalah nama panggilan keluarganya. Ia bergelar Waliyuddin dan merujuk pada jasa-jasa dan peranan beliau sebagai guardian of the religion. Dan nama populernya adalah Ibnu Khaldun. Yang kedua, mengenai teori filsafat sosial Ibnu Khaldun. Yang pertama, ada psikologi sosial. Ibnu Khaldun mengamati fakta-fakta alamiah dalam semua corak kehidupan masyarakat. Ketika memasuki penjelasan tentang karakter-karakter psikologis yang mencerminkan setiap bangsa, ia berusaha keras untuk membangun anggapan bahwa karakter-karakter itu ditentukan oleh kondisi-kondisi material esensi mayoritas anggota bangsa itu sendiri. Yang kedua, ada solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun, peradaban pada suku Badui, orang kota dan solidaritas sosial atau Abbasiyah merupakan faktor pembentuk negara atau daulah. Setiap suku biasanya terikat pada keturunannya yang bersifat khas maupun umum. Setiap kaum harus ada solidaritas sosial yang berada di atas solidaritas masing-masing individu. Sebab apabila masing-masing individu meyakini keunggulan solidaritas sosial sang pemimpin, maka akan siap untuk tunduk dan patuh mengikutinya. Yang ketiga ada Al-Umran, membangun paradigma peradaban masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu ini merupakan kumpulan dari segala ilmu pengetahuan, termasuk di antaranya ilmu sosiologi. Al-Umran mempunyai makna luas, meliputi seluruh aspek aktivitas kemanusiaan, di antaranya frame geografi peradaban, perekonomian, sosial, politik, dan ilmu pengetahuan. Maksud dari Al-Umran dalam rangka pemikiran Ibnu Khaldun adalah ilmu metodologi umum yang membahas tentang dasar-dasar peradaban, dan dengannya tercapai puncak peradaban bumi. Secara natural, menurut Ibnu Khaldun, manusia membutuhkan interaksi dalam menumbuhkan peradaban, karena menurutnya manusia secara tabiat adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia harus berkumpul, karena hal ini merupakan karakteristik kesosialannya. Yang keempat, peletak dasar sosiologi. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada masyarakat primitif atau wasyi, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Kedua, masyarakat perdesaan,
Masyarakat ini hidupnya sudah menetap walaupun masih sederhana. Mata pencarian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi mereka dibagi menjadi 3, yaitu petani, menggembala sapi, dan kambing, serta mengembala unta. Sedangkan yang ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat peradaban, di mana mata pencahariannya adalah perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaannya sudah cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Baik, terima kasih. Saya Ulfa Fatima, NIM 4318088, ingin melanjutkan materi dari Mbak Cindy, yaitu yang ketiga, relevansi teori filsafat sosial ekonomi Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern. Relevansi teori filsafat sosial ekonomi Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern. Yang pertama, konsep ekonomi mikro Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan konsep ekonomi mikro modern. Yang kedua, konsep ekonomi makro Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan konsep ekonomi makro modern. Yang ketiga, kontribusi konsep ekonomi Ibnu Khaldun bagi perkembangan konsep ekonomi Islam. Konsep ekonomi mikro Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan konsep ekonomi mikro modern. A. Teori peminatan. Konsep peminatan barang yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teori ekonomi dikenal dengan hukum permintaan atau teori permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa jumlah barang yang diminta lebih besar pada harga yang rendah daripada tingkat harga yang tinggi. Relevansinya, teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal, yaitu yang pertama, teori permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang kedua, teori permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan, di mana harga rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan dan harga barang yang tinggi akan menurun jumlah permintaan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ibnu Khaldun menjelaskan dalam kondisi umum naik dan turunnya tingkat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga. Akan tetapi tingkat permintaan tidak selalu dipengaruhi harga, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor. Analisis yang dilakukan Capra menjelaskan bahwa sejumlah faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat permintaan dalam pandangan Ibnu Khaldun antara lain pendapatan, jumlah penduduk, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara umum. C. Teori penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa apabila harga tinggi pada suatu pasar atau kota serta kesediaannya masyarakat untuk membeli dengan harga tinggi, maka pedagang akan menaikkan jumlah penawaran barang komoditasnya dengan jumlah yang tinggi agar dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan pasar. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga bukan satu-satunya faktor yang mendorong timbulnya penawaran oleh produsen atau pedagang. Capra merinci pendapat Ibnu Khaldun tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain 1. Laju keuntungan relatif, 2. Tingkat peminatan, 3. Tingkat usaha manusia, 4. Ketenangan dan keamanan, 5. Besarnya tenaga buruh yang digunakan, 6. Ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki, dan yang ke-7 atau yang terakhir, kemampuan teknik dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. E. Teori pembagian tenaga kerja menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa timbulnya pembagian tenaga kerja disebabkan manusia tidak dapat menguasai keterampilan tertentu seluruhnya, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat umum. Manusia sangat membutuhkan orang lain yang dapat mengerjakan hal-hal di luar kemampuannya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pembagian tenaga kerja terbagi atas dua bagian, yaitu
Yang pertama, keahlian sederhana, dan yang kedua, keahlian kompleks. F. Spesialisasi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia memerlukan spesialisasi dalam pekerjaannya. Ia membagi spesialisasi pekerjaan kepada dua sektor, yaitu yang pertama, pekerjaan yang bersifat alamiah seperti pertanian, kerajinan, dan perdagangan. Yang kedua, pekerjaan yang bersifat tidak alamiah seperti pegawai pemerintah. Untuk yang G, teori produksi. Pada dasarnya, kegiatan produksi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi itu sendiri. Melalui kegiatan produksi dihasilkan sejumlah barang yang menjadi kebutuhan manusia. Ibnu Khaldun telah membagi faktor produksi ke dalam 4 bagian utama, yaitu modal, pekerja, sumber daya alam, dan teknologi. H. Fungsi pasar. Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa fungsi pasar sebagai tempat memperoleh barang-barang kebutuhan sesuai dengan nilainya dan tempat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Secara umum, fungsi pasar Ibnu Khaldun sama dengan fungsi pasar dalam teori ekonomi modern, walaupun ia tidak dapat memuat fungsi-fungsi pasar lainnya seperti fungsi pasar sebagai tempat promosi dari produk yang dihasilkan produsen. I. Peranan pemerintah dalam mekanisme pasar. Pembahasan Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar sebatas pihak-pihak yang terkait dalam mekanisme tersebut, yaitu masyarakat dan pemerintah. Hal demikian kurang menjadi fokus pembahasan teori ekonomi modern karena tentunya dalam mekanisme pasar hanya ada dua pihak, yaitu masyarakat dan regulator, dalam hal ini pemerintah. Mekanisme pasar dalam pembahasan teori ekonomi modern lebih terfokus pada mengenai kebaikan dan kelemahan mekanisme pasar. C. Kondisi pasar pada sejumlah daerah pada masa Ibnu Khaldun. Kondisi pasar pada masa Ibnu Khaldun terbagi menjadi dua, yaitu kondisi pasar di kota dan kondisi pasar di desa. Dalam ekonomi modern, pembagian pasar yang dikemukakan Ibnu Khaldun adalah pasar yang dikelompokkan pada luas jangkauannya. Namun, luas jangkauannya pasar tersebut dalam masa sekarang masih dalam kelompok pasar daerah, karena pasar tersebut masih berada dan terbatas hanya pada satu daerah atau wilayah saja. K. Usaha-usaha yang hampir sama dengan monopoli ini pun telah ada sejak masa Ibnu Khaldun, akan tetapi dalam bentuk yang tidak murni sebagaimana monopoli saat ini, yaitu ikhtiar penimbunan barang. Meskipun definisi monopoli dan ihtikar berbeda, akan tetapi melihat pembahasan yang dilakukan Ibnu Khaldun terlihat bahwa tujuan dari keduanya sama, yaitu yang pertama, usaha untuk menciptakan kelangkaan barang, yang kedua, untuk menciptakan harga. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Ulfa. L. Teori distribusi. Dalam produksi diperlukan faktor-faktor produksi untuk membantu tujuan dari aktivitas ekonomi. Faktor-faktor produksi tersebut harus dioptimalkan penggunaannya serta dialokasikan sedemikian rupa agar produksi yang diciptakan mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada tingkat paling maksimum. Hal itu disebabkan faktor-faktor produksi adalah sejumlah harga yang harus dikeluarkan bagi para penggunanya agar ia dapat menggunakannya pada tingkat tertentu agar tercapai efisiensi yang ia harapkan. M. Pendapatan atas penggunaan faktor produksi. Ibnu Khaldun menjelaskan pendapatan dari penggunaan faktor produksi hanya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan atas faktor-faktor produksi yang digunakan. Pembahasan yang dilakukan Ibnu Khaldun masih sederhana, dan ia belum menganalisa pendapatan dari hasil penjualan produksi marginal sebagaimana pembahasan pendapatan atas penggunaan
penggunaan faktor dalam analisis ekonomi modern atau ekonomi mikro. N. Penggolongan berbagai jenis barang. Ibnu Khaldun menggolongkan barang ke dalam 3 golongan, yaitu 1. Barang yang peroleh tanpa usaha, 2. Barang dzaruri atau barang kebutuhan pokok, dan 3. Barang mewah. Terakhir, harga keseimbangan atau nisbah. Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut bahwa harga-harga yang diinginkan pedagang dan konsumen di pasar pada akhirnya berada pada keseimbangan. Konsep ekonomi makro Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan konsep ekonomi makro modern. Yang pertama, konsep ekonomi barter. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa konsep ekonomi barter sangat diperlukan untuk memenuhi barang pelengkap dan barang kebutuhan pokok. Karena hal demikian masih dilakukan oleh masyarakat pada masanya. Relevansi perekonomian barter antara konsep Ibnu Khaldun adalah kesamaan mekanisme ekonomi barter itu sendiri. Kedua, fungsi uang. Ibnu Khaldun telah menjelaskan beberapa fungsi uang dalam muqaddimah antara lain 1. Sebagai ukuran nilai, 2. Alat penyimpanan nilai, 3. Alat tukar di pasar, 4. Sebagai akumulasi modal. Ketiga, keseimbangan makroekonomi. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendapatan negara dari pajak mempunyai kaitan dengan komponen-komponen seperti pengeluaran pemerintah dan tingkat aktivitas perekonomian di pasar. Untuk itu, perlu menjaga aktivitas perekonomian dengan menjaga tingkat konsumsi, investasi swasta, dan pengeluaran pemerintah agar menciptakan produksi barang kebutuhan dan tenaga kerja. Keempat, harga pasar dan harga faktor. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa harga pasar yang digunakan adalah harga faktor produksi ditambah dengan pajak, upeti dan dipungut di pasar dan pintu-pintu kota. Konsep harga yang disampaikan Ibnu Khaldun adalah harga faktor dan harga pasar. Dalam teori ekonomi makro, konsep ini digunakan untuk menghitung pendapatan nasional harga pasar dan harga faktor. Keempat, kebijakan fiskal. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perlu upaya mendorong perekonomian dengan mengurangi tarif pajak, walaupun dari sisi penerimaan pajak, hal ini dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak akibat bertumbuhnya ekonomi masyarakat. Kontribusi konsep ekonomi Ibnu Khaldun bagi perkembangan konsep ekonomi Islam. Menurut Ibnu Khaldun, Islam mengatur tentang pembagian tenaga kerja dengan jelas. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sama. Setiap orang diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Segala potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia agar dapat saling bekerja sama dan saling melengkapi. Ibnu Khaldun menjelaskan hal demikian adalah ketentuan Allah tercapai hikmah, yaitu keberlangsungan spesies manusia ini dalam kehidupan di dunia. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam atas mekanisme pasar yang mendukung kebebasan individu dalam melakukan transaksi. Karena Islam menempatkan kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Namun, kebebasan itu bukanlah kebebasan mutlak sebagaimana paham kapitalis. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak bertentangan dengan aturan syariat, yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak dan senantiasa dalam usaha mewujudkan kemaslahatan.